ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Wa ba'd. Kembali kita dalam kajian kitab Nurus Sunnah wa Dhulumat Al-Bid'ah. Cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan mendatangkan cahaya untuk kita. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan keselamatan. Makanya sebagian para ulama mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan azab berupa apa, Pak? Angin topan, banjir besar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebelum itu kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Anisna'il fulka bi'ayun, buat kapal. Sehingga ketika terjadi banjir besar, pengikut Nabi Nuh menaiki kapal itu. Maka selamatlah mereka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak naik tenggelam. Sebagian para ulama mengibaratkan sunnah seperti kapal Nabi Nuh. Sunnah itu bagaikan safinatun Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Yang menaikinya maka selamat. Yang tidak ikut maka tenggelam. Begitu juga sunnah. Yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka insyaallah selamat. Yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tenggelam. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau masuk surga? Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan masuk surga, dan yang tidak mengikuti itulah yang dikatakan aba, yang enggan, yang tidak masuk surga tadi. Dan mereka ini
tentu tidak selevel, tidak satu macam. Ada yang tidak mau mengikuti sama sekali sehingga mencari agama dari selain agama Nabi SAW, maka tidak masuk surga sama sekali. Ada yang tetap beragama dengan agama Nabi SAW, agama Islam, akan tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka mungkin mudah-mudahan insya Allah masuk surga, tapi bisa saja terhalang untuk masuk langsung. Dan begitu seterusnya. Intinya bahwa mengikuti Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi itu adalah merupakan jalan keselamatan. Ini pentingnya kita mengikuti sunnah, mempelajari sunnah Rasulullah SAW agar kita bisa mengikutinya. Supaya kita selamat insyaallah baik di dunia dan juga di hari akhir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita selanjutnya dalam kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah ini itu tentang aqsam al-bid'ah. Itu pembagian bid'ah. Pembagian bid'ah. Setelah menjelaskan sebab-sebab kenapa orang terjerumus ke dalam bid'ah, kemudian bagaimana agama Islam mencela perbuatan bid'ah, berikut pengarang kitab rahimahullah menjelaskan tentang pembagian bid'ah. Pembagian bid'ah. Kata beliau rahimahullah, al-bid'u aqsamun mukhtalifatun bi'tibaratin mukhtalifah. Bid'ah itu terbagi kepada beberapa pembagian, ditinjau dari beberapa sudut peninjauan. Atau ditinjau dari beberapa sisi, maka dia terbagi kepada beberapa pembagian. Wa ilaika tafsil biijaz wa ikhtisar. Berikut pembagiannya secara rinci tapi ringkas insyaallah taala. Kata beliau, bid'ah itu terbagi pertama, bid'ah terbagi kepada bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhafiyah. Itu pembagian pertama. Ada bid'ah ditinjau dari sisi yaitu hakikatnya. Maka ada yang dikatakan bid'ah hakiki atau dalam bahasa kita mungkin bid'ah tulen. 100% bid'ah. Ada bid'ah idhafiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ini ditinjau dari satu sisi dia tidak bid'ah, ditinjau dari sisi lain dia bid'ah. Itu namanya bid'ah idhafiyah. Ada lagi pembagian bid'ah ditinjau dari sisi lain. Ada fi'liyah dan ada tarkiyah. Bid'ah berbentuk mengerjakan sesuatu. Bid'ah berbentuk mengerjakan sesuatu. Artinya mengerjakan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Dia mengerjakan. Itu bid'ah. Ada bid'ah namanya tarkiyah. Bid'ah karena meninggalkan sesuatu. Karena meninggalkan sesuatu juga bid'ah. Iya, bisa jadi. Jadi tidak selama-lamanya berbentuk mengerjakan suatu perbuatan bid'ah itu. Bisa saja berbentuk meninggalkan. Maka
sebagai contoh misalnya bahwasanya meninggalkan sesuatu itu kadang-kadang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau tidak mau menikah sama sekali. Yang 3 orang yang datang ke majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ke rumah tangga Nabi SAW, kemudian setelah mendengar keterangan dari istri Nabi SAW bagaimana ibadah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berkata yang satunya apa Pak? Oh kalau gitu saya tidak akan menikah. Berarti dia meninggalkan, ini kan meninggalkan. Tapi ternyata meninggalkan sesuatu apabila tidak sesuai dengan ketentuan agama ternyata kadang-kadang dilarang juga. Jadi tidak selama-lamanya meninggalkan sesuatu itu boleh. Tapi ada kalanya meninggalkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW dulunya, kemudian sekarang dia tinggalkan. Dan itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tidak tercela seperti yang pertama tadi. Contohnya apa? Ngapa tidak minum air gula sama sekali Pak? Teh atau kopi pakai gula? Enggak, saya tidak minum gula sama sekali. Berarti dia meninggalkan gula kan gitu. Boleh enggak? Boleh saja suatu saat atau suatu ketika karena pertimbangan kesehatan, mungkin dia sudah punya penyakit gula yang cukup kronis sehingga dia tinggalkan. Tidak mengkonsumsi gula sama sekali. Nah, boleh saja. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama tadi tidak menikah, meninggalkan nikah, dilarang. Yang satu ini meninggalkan gula dibolehkan. Tidak sama dia. Apa kira-kira yang membedakannya, Pak? Hah? Yang satu urusan dunia, yang satu urusan ibadah. Bisa lah, ya bisa. Hampir. Tapi kalau seandainya ada yang meninggalkan gula, apa enggak mengkonsumsi gula sama sekali? Enggak. Haram tuh. Gimana kira-kira? Bisa jadi dia terlarang juga. Jadi intinya ketika dia meninggalkan itu atas dasar agama, padahal tidak ada aturan agama tentang itu yang dilarang. Itu dia. Karena urusan ibadah. Dia sudah berkaitan dengan agama. Kenapa dia tidak mengkonsumsi gula? Haram. Tunggu dulu. Ada tidak dalil yang mengharamkan? Itu dah urusan agama itu. Kalau seandainya tidak ada, maka tidak boleh aturannya. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan karena faktor kesehatan, untuk menjaga kesehatan, ya urusan dunia saja itu. Urusan dunia. Ini juga pembagian bid'ah berdasar peninjauan lain. Jadi fi'liyah atau tarkiyah. Bid'ah karena mengerjakan sesuatu yang tidak ada petunjuknya. Kemudian bid'ah karena meninggalkan sesuatu. Jadi kadang-kadang bid'ah itu berbentuk meninggalkan. Ada yang misalnya dia tidak makan makanan-makanan daging misalnya. Kenapa? Karena mengharamkan. Itu kan berarti sudah berkaitan dengan agama. Stop dulu. Kalau alasannya sudah agama, maka adakah dalil atau tidak? Kalau tidak, maka pada dasarnya kembali kepada ketentuan agama. Berkaitan dengan masalah apa nih? Dunia. Segala sesuatu dalam masalah urusan-urusan dunia itu boleh aturannya. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia.
kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ini bid'ah fi'liyah dan bid'ah tarkiyah. Ada juga bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah, dan juga ada bid'ah amaliyah. Ini pembagian lain lagi. Ditinjau dari sisi bentuknya. Ada yang berbentuk amalan, ada yang berbentuk keyakinan, bid'ah itu. Pemahaman sebahagian kelompok yang mengatakan misalnya bahwasanya khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Khalifah setelah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Bukan Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar, setelah itu Utsman radhiyallahu anhu. Tidak. Ali bin Abi Thalib. Terus kenapa bisa jatuh kepada Abu Bakar? Mereka merampas kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib. Ini bid'ahkah atau tidak? Bid'ah. Bid'ahnya berbentuk apa? Perbuatan atau berbentuk keyakinan? Berbentuk keyakinan. Berarti bid'ah itu ada kala berbentuk perbuatan, ada kala berbentuk keyakinan, i'tiqad. Ada kala berbentuk i'tiqad. Ini pembagian-pembagian bid'ah. Yang intinya pengarang kitab rahimahullah sampaikan di awal pembahasan bahwasanya bid'ah itu tercela. Entah dia berbentuk bid'ah hakikiyah kah atau idhafiyah, entah dia berbentuk perbuatan atau meninggalkan sesuatu, entah dia berbentuk keyakinan atau berbentuk amalan. Kalau dia bid'ah, termasuk dalam kategori bid'ah yang didefinisikan di awal oleh Asy-Syatibi rahimahullah, tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah. Yaitu suatu tata cara di dalam beragama yang dibuat-buat menyaingi syariat. Menyaingi syariat agama. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketika dilakukan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya bid'ah. Suatu cara di dalam beragama yang dibuat-buat menandingi syariat. Menandingi syariat. Menandingi agama Allah Subhanahu wa taala yang diniatkan untuk beribadah. Dia niatkan untuk ibadah. Makanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah itu apa tujuannya? Tujuannya adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pembagian yang disebutkan oleh pengarang kitab rahimahullah. Tapi ada pembagian lain. Kata sebagian, pembagian lain bagaimana? Ada bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela. Gimana Pak? Ada enggak pembagian seperti itu? Kita katakan ada. Ada sebagian ulama yang membagi seperti itu. Bahkan dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahwasanya al-bid'atu darban atau al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Mahmudah wa madhmumah. Yang tercela dan yang terpuji. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Dan bahkan ada lagi yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada 5 macam. 5 macam. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Siapa yang mengatakan? Ulama juga. Bahkan ulama yang juga berkompeten. Dinukilkan dari Al-Iz bin Abdussalam rahimahullah. Jadi, adakah ulama yang membagi bid'ah dengan pembagian atau bentuk pembagian yang lain? Kita katakan ada. Akan tapi dan nanti disebutkan oleh pengarang kitab rahimahullahu taala. Tapi yang ingin kita garis bawahi di sini dalam pembagian bid'ah yang disebutkan oleh pengarang kitab rahimahullah di aqsamul bid'ah ini, yaitu bid'ah yang tercela itu terbagi kepada beberapa pembagian, ditinjau dari beberapa sisi. Tapi semuanya tercela. Ini yang dipilih atau yang diambil, yang dipakai oleh pengarang kitab rahimahullah. Kita baca kata pengarang kitab rahimahullah. Al-qismul awal, pembagian bid'ah yang pertama, al-bid'ah al-haqiqiyah wal-idhafiyah. Bid'ah haqiqiyah, apa tadi bid'ah haqiqiyah, Pak? Bid'ah tulen atau bid'ah 100%. Wal-idhafiyah yang tidak bid'ah murni, artinya ditinjau dari sisi lain ada dasarnya. Kata beliau, al-bid'ah al-haqiqiyah hiya allati lam yadulla 'alaiha dalilun syar'iyyun la min kitab wala sunnah wala ijma'. Yaitu bid'ah yang tidak ada dalilnya sama sekali, baik dari Al-Quran atau sunnah atau ijma'. Tidak ada sama sekali. Wa min amthilati dzalik, di antara contohnya misalnya apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama lain, misalnya i'tizal al-khalq fil jibal wa nabdhid dunya wa ladzatiha ta'abbudan lillahi azza wa jalla, yaitu mengasingkan diri ke tempat-tempat terasing, entah gua kah, atau apa lagi tempat-tempat ngasingan diri biasanya, ke hutan misalnya. Ngapa di situ? Ya saya ingin bertafakur, saya ingin menyendiri, beribadah di situ. Ini tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada dasarnya. Atau meninggalkan dunia, kenikmatan dunia. Pak, ya, numpang aja Pak, naik sepeda motor dengan saya. Enggak apa-apa, masih lumayan jauh. Enggak, haram. Apa ceritanya? Enggak mau untuk menggunakan kenikmatan dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah fasilitasi kepada manusia. Tidak mau sama sekali. Atau misalnya tidak mau makan kecuali makan nasi saja. Ambil apa lauknya Pak? Tidak. Ini kalau tidak mau apa daging, mungkin kolesterol, ini ada ikan sungai ini bagus. Tidak. Ngapa Bapak itu tidak mau? Haram katanya. Astagfirullahaladzim. Mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah SWT. Dengan alasan apa? Dengan alasan karena ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya misalnya. Itu tidak boleh. Tidak ada dasarnya sama. Ini namanya bid'ah 100% asli.
Tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Di antaranya juga misalnya atau tahrim ma ahallallah minat thayyibat ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Mengharamkan sesuatu yang halal dengan keyakinan untuk beribadah kepada Allah SWT. Pakai baju compang-camping. Nampak oleh orang kasihan. Pak, ini pakai baju ini aja nih, siapa kan? Enggak mau. Ternyata tidak mau untuk memakai suatu kenikmatan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dengan keyakinan ibadah, ini adalah ibadah, upaya saya untuk beribadah. Tidak boleh. Ini bid'ah tulen atau 100%. Dalam bahasa pembagian pengarang kitab itu bid'ah haqiqiyah. Ada bid'ah idhafiyah. Wa hiya allati laha jihatan, yaitu bid'ah yang punya dua sisi. Ihda laha minal adillah muta'allaq fala takunu min tilkal jihah bid'ah. Dari satu sisi ada dalilnya sehingga seolah-olah bukan bid'ah, tapi dari sisi lain laisa laha muta'allaq, tidak ada sandarannya, maka dari sisi itu dikatakan bid'ah. Contoh kata pengarang kitab rahimahullah, wa min amthilati dzalik az-zikr adbar as-salawat, yaitu zikir setelah salat 5 waktu misalnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Ada zikir-zikirnya. Di antaranya istighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam. Kemudian setelah itu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ada orang ini yang setiap selesai salat 5 waktu, salat fardu itu, zikirnya yang dia baca adalah surat misalnya Al-Infitar, idza sama'un fatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza sama'un fatarat. Besok itu juga. Berarti sudah dijadikannya sebagai rutinitas atau amalan yang rutin yang dia wiridkan. Kalau seandainya ini dia jadikan sebagai wirid yang dia rutinkan, maka terjerumus di dalam perbuatan bid'ah. Dari satu sisi dikatakan idza sama'un fatarat adalah Al-Qur'an, zikir kan gitu. Tapi itukah zikir selepas sholat yang diajarkan oleh Nabi? Enggak. Makanya dari satu sisi dia zikir, ibadah. Tapi dari sisi lain dia bukan zikir yang diajarkan oleh Nabi selepas sholat. Maka harusnya bukan itu yang diamalkan. Amalkan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Atau amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau misalnya tentang zikir juga. Berzikir tapi sambil loncat-loncat misalnya, Pak. Sambil loncat-loncat. Ada enggak kira-kira, Pak? Mungkin aja ya, mungkin. Mungkin ada misalnya. Kalau seandainya ada, maka kita lihat zikirnya disyariatkan enggak? Misalnya baca la ilaha illallah misalnya. Zikir, bahkan dikatakan dalam hadis Nabi SAW, afdalul zikir. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Tapi kaifiat yang dia lakukan, meloncat-loncat,
Bahkan kadang-kadang nanti ketika sampai pada titik tertentu hanya tinggal hu saja lagi misalnya. Kadang-kadang tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Kita katakan yang caranya ini yang bid'ah. Zikirnya la ilaha illallah tidak diragukan lagi. Afdalu zikir, sebaik-baik zikir. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Makanya suatu amalan itu untuk bisa dikatakan ibadah yang insya Allah diterima oleh Allah harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya yaitu memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila dia memiliki tata cara kaifiat, maka kaifiat itu memang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka jangan dibuat-buat. Kemudian dari sisi waktu tadi, dari sisi waktu, idza sama'un fatarat adalah zikir, tapi ketika diharuskan untuk membacanya setelah sholat, itu terus maka dikatakan adakah dalil atau tidak. Kalau tidak maka itu bukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Ini tentang ibadah. Tentang ibadah. Jadi harus ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Kemudian tata caranya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau seandainya ada waktu yang ditentukan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak maka biarkan dia berlaku umum tanpa ada ikatan-ikatan waktu. Maka suatu ketika ini yang terjadi di zaman sahabat, Pak, di zaman sahabat. Mungkin kalau seandainya di zaman kita katakan Allah itu orang-orang yang sempit saja di dalam memahami bid'ah atau makna bid'ah. Ini terjadi di zaman sahabat dan yang langsung berperan di situ sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Suatu ketika mereka datanglah setelah dilaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam masjid, dilihat orang sedang ngumpul berzikir dengan tata cara yang tidak pernah dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi ini di zaman Nabi SAW. Kata pemimpinnya, sabbihu, tasbih. Subhanallah, subhanallah. Mereka keliling, kemudian setelah itu melakukan zikir dengan tata cara seperti itu. Yang tidak pernah dilihat oleh mereka ketika mereka masih bersama Nabi SAW. Yang dilakukannya, ada tidak dasarnya Pak? Apa amalannya itu? Dari satu sisi zikirnya ada, tasbih ada, dianjurkan dalam hadis Nabi. Tapi kaifiatnya tidak ada. Kaifiat atau tata cara seperti itu tidak ada ditemukan oleh para sahabat ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini namanya hakikiyah atau idhafiyah, Pak? Hah? Idhafiyah. Bagaimana sikap Abdullah bin Mas'ud? Dibiarkan, didiamkan? Tidak. Coba ketika Abdullah bin Mas'ud melihat, kata beliau radhiyallahu anhu, ini nampaknya kalian lebih hebat daripada Nabi SAW. Kuburan Nabi SAW masih ada, masih baru, belum terlalu lama lagi. Kemudian sahabat-sahabatnya masih banyak yang hidup. Tapi kalian sudah membuat tata cara beribadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ada dua kemungkinan. Kalian lebih hebat daripada Nabi, atau kalian ingin membuat pintu kerusakan dalam agama ini.
Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Jawaban mereka ketika itu, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, tujuan kami baik ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak yang menginginkan kebaikan, niatnya baik, tapi dia tidak dapat apa-apa. Ini bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Di antaranya juga contohnya misalnya takhsis yaum an-nisf min Sya'ban bisiyamin wa lailati biqiyam. Itu mengkhususkan pertengahan Sya'ban. Atau mungkin Rajab, Jumat pertama di bulan Rajab, untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, salat raghaib misalnya. Dari satu sisi, puasanya ada enggak syariatnya puasa? Puasa. Dianjurkan kita berpuasa. Puasa sunat, puasa Ramadan. Tapi mengkhususkan puasa di pertengahan Sya'ban, itu yang enggak ada. Mengistimewakan bulan Sya'ban dengan puasa tertentu, itu tidak ada dalilnya. Tapi puasanya silahkan. Boleh. Dianjurkan. Itu namanya idhafiyah. Ini namanya idhafiyah. Dan sebagian para ulama menulis tentang perkara ini. Yaitu amalan-amalan hukum beramal di pertengahan bulan Sya'ban itu. Atau di bulan Rajab ini. Dikatakan oleh sebagian mereka ini adalah bid'ahun munkarah. Ini adalah bid'ah yang terlarang. Yang terlarang. Jadi, bukan dikatakan, apalah salahnya, orang kan beribadah. Orang kan berpuasa. Orang yang dilakukan kan sholat. Kita katakan, bukan sholatnya yang dilarang. Bukan puasanya yang dilarang. Yang dilarang adalah mengistimewakan itu, mengkhususkan ibadah pada waktu-waktu itu, yang Nabi SAW tidak ada istimewakan. Itu yang dilarang. Nah, jadi bukan sholatnya yang dilarang, bukan puasanya yang dilarang. Nah, coba lihat tentang Sa'id ibn Musayyib atau Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah. Ketika melihat seseorang yang sholat sunat fajar, sholat sunat sebelum subuh, 4 rakaat ya. Sunnahnya salat sunat fajar itu 2 rakaat. Tapi suatu ketika dilihat oleh salah seorang tabi'in, ada yang salat sunat fajarnya 4 rakaat. 2 rakaat, kemudian salat 2 rakaat lagi. Ditegur oleh beliau. Apa kata orang ini? Awa yu'adzibunillahu ala shalah. Kamu larang-larang saya, ngapa kamu larang-larang? Memangnya gara-gara salat saya diazab oleh Allah. Saya bukan maling ayam, bukan berjudi, bukan minum khamar ini. Yang saya lakukan adalah solat ini. Awa yu'adzibunillah ala salah. Memangnya saya akan diazab oleh Allah gara-gara saya solat nanti. Kata beliau rahimahullah, enggak. Akan tapi Allah kalau akan mengazabmu gara-gara ini nanti, mengazabmu gara-gara kamu menyelisihi sunnah. Gara-gara kamu meninggalkan sunnah. Kamu melenceng dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi dalam salat sunat fajar adalah 2 rakaat. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Azan kita dulu. Sudah masuk azan ya? Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Baik, berikutnya al-bid'atul fi'liyah wa tarkiyah. Pembagian bid'ah ditinjau dari sisi lain, yaitu bid'ah fi'liyah dan tarkiyah. Ada bid'ah karena mengerjakan, ada bid'ah karena meninggalkan. Bid'ah karena mengerjakan, ya seperti definisi bid'ah yang kita kenal lah. Tariqatun fid din mukhtara'ah. Tata cara di dalam beragama yang dibuat-buat, menandingi syariat agama dengan niat untuk bertakarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bid'ah seperti yang didefinisikan di awal dinukil oleh beliau rahimahullah dari Asy-Syatibi rahimahullah. Itu suatu tata cara di dalam beragama yang dibuat-buat menandingi syariat agama Allah, diniatkan untuk bertakarrub, beribadah kepada Allah. Contoh misalnya kata beliau, wa min amthilati dzalik az-ziyadatu fi syar'illah ma laysa minhu. Kama yazid fi salati raka'atan. Seperti orang yang menambah satu rakaat di dalam salat. Berarti fi'liyah, mengerjakan sesuatu tapi dia tambah. Salat zuhurnya 5 rakaat. Salat subuhnya 4 rakaat dia buat misalnya. Berarti dia mengerjakan dengan cara menambah. Itu namanya bid'ah fi'liyah. Atau kata beliau, yukhassis waqtan lil ibadah al-masyru'ah lam yukhassishu syara'. Mengkhususkan waktu untuk beribadah
Yang ibadah itu sebenarnya disyariatkan, tapi dia khususkan waktu, padahal agama tidak ada mengkhususkan. Agama tidak ada mengkhususkan. Seperti tadi, puasa itu ibadah, tapi dia khususkan untuk pertengahan Sya'ban. Ada keutamaan tertentu, bahkan dijanjikan dibuatkan pahalanya misalnya. Nah, kita katakan, adakah dalil yang menjelaskan tentang itu? Oh iya, ada. Anjuran-anjuran untuk berpuasa. Ya betul, itu umum. Tidak khusus di bulan Sya'ban atau pertengahan Sya'bannya. Yang khusus di pertengahan Sya'bannya, adakah dalil? Tidak ada. Kalau seandainya tidak ada, maka berlakukan dia umum. Anjuran untuk berpuasa itu. Anjuran untuk berpuasa entah di awal Sya'ban atau di seperempat Sya'ban atau sepertiga Sya'ban, silakan puasa. Tidak usah mengistimewakan sesuatu yang Nabi SAW tidak ada mengistimewakannya. Jadi ini bid'ah fi'liyah, bid'ah berbentuk perbuatan. Ada bid'ah berbentuk tarkiyah. Bid'ah berbentuk meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu tapi bid'ah. Ya. Ini yang beliau jelaskan yang tadi telah kita sebutkan di awal. Kata beliau, rahimahullah, in kana tarku li ghairi dzalik fa imma ayyakuna tadayyunan aula. Kadang-kadang meninggalkan sesuatu itu ada karena alasan agama. Meninggalkannya karena alasan agama. Ada yang meninggalkannya bukan karena alasan agama. Fa illam yakun tadayyunan fattariku abith bitahrimihi al-fi'il au bi'azimatihi 'ala tark. Kalau seandainya dia meninggalkan itu bukan karena alasan agama, dia tinggalkan sesuatu misalnya. Bukan karena alasan agama. Kenapa Bapak tidak melakukan ini? Karena ada keyakinan-keyakinan tertentu ya, bahwasanya ini dapat pahala. Enggak. Kalau itu saya tahulah, itu enggak boleh. Itu bid'ah itu. Ya, terus kenapa Bapak meninggalkan ini? Karena pertimbangan kesehatan. Enggak. Ya, ingin ninggalkan gitu aja. Nah, itu sia-sia berarti. Itu suatu pekerjaan yang tak berguna, tak ada gunanya. Makanya dikatakan abith. Yang seperti itu abith. La yusamma hadha tark bid'ah. Yang meninggalkan seperti itu tidak dikatakan bid'ah. Karena dia bukan meninggalkan karena alasan agama. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan itu karena alasan agama, itu yang dikatakan bid'ah. Dikatakan bid'ah. Tandanya bahwasanya meninggalkan sesuatu dengan alasan agama itu harus ada dalilnya. Meninggalkan sesuatu dengan alasan agama, harus ada dalilnya. Itu dia hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang datang kepada salah seorang istri Nabi SAW. Yas'alun an ibadatihi. Mereka bertanya tentang tata cara ibadah Nabi SAW. Setelah diberitakan kepada mereka bagaimana ibadah Nabi SAW, maka seolah-olah mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka kerjakan selama ini masih sedikit. Faqalu wa aina nahnu minan Nabi SAW. Gimana Nabi seperti itu ibadahnya? Masya Allah. Gimana dengan kita? Yang tidak ada jaminan ampunan dosa, kemudian kita masih malas-malas. Maka qala ahaduhum, kata yang satu, amma ana fa usallil laila abadan. Adapun saya, maka setelah ini saya akan sholat malam. Terus sepanjang malam. Dari satu sisi itu adalah fi'il. Itu mengerjakan sholat. Tapi dari sisi lain, ada yang dia tinggalkan. Apa yang ditinggalkan itu, Pak? Tidur. Itu tidak tidur-tidur. Atau dalam bahasa terkiyahnya berarti, adapun saya, maka saya akan tidak akan tidur-tidur setelah ini. Kalau malam, saya akan sholat malam terus.
Tengoklah Nabi ya, sholat seperti itu sampai bengkak kakinya karena lama sholat. Dah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Awak tak diampuni masih malas-malas. Enggak. Kalau gitu saya tidak akan tidur-tidur sama sekali. Nah, itu dia tarkiyah. Tidak tidur. Meninggalkan tidur. Kenapa? Karena ingin sholat terus. Wa qala akhar, ana asumud dahra wala uftir. Kalau saya akan puasa terus. Tidak akan berbuka. Apa yang dia tinggalkan, Pak? Berbuka, tidak makan, tidak minum. Akan terus berpuasa. Ini tarkiyah juga. Adapun yang satu lagi, ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Saya tidak akan menikah. Meninggalkan nikah. Ini tarkiyah. Semuanya akan meninggalkan tidur karena ingin sholat malam. Yang satu akan meninggalkan makan minum karena akan terus berpuasa. Yang satu akan meninggalkan nikah karena ingin fokus untuk beribadah. Tarkiyah. Meninggalkan sesuatu. Tapi ketika dia meninggalkan sesuatu dengan alasan agama, ditanyai, adakah contohnya dari Nabi? Adakah anjurannya dari Nabi? Apakah Nabi SAW meridhoinya? Nah, itu harus ditanyakan. Jadi, meninggalkan sesuatu kalau dengan niat ibadah pada Allah, dengan niat ibadah, itu harus ada dasarnya. Tapi kalau dia meninggalkan sesuatu karena alasan-alasan duniawi untuk kesehatan, misalnya seperti tadi, meninggalkan gula. Kenapa? Karena sudah kadar gulanya di tubuhnya cukup tinggi dan disarankan untuk tidak mengkonsumsi gula. Dia tinggalkan karena pertimbangan kesehatan. Maka silahkan, boleh saja. Bukan karena ibadah. Bukan karena ibadah. Tapi kalau seandainya dengan dasar ibadah, harus ada dalil. Harus ada dalil. Sehingga dari situ sebagian para ulama mengatakan bahwasanya bid'ah itu tidak selama-lamanya berbentuk mengerjakan, akan tapi kadang-kadang juga berbentuk meninggalkan. Meninggalkan sesuatu dengan niat ibadah yang padahal tidak ada anjuran untuk itu. Itu bid'ah. Yang terakhir tadi yaitu bid'ah qauliyah dan i'tiqadiyah. Kemudian bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Adapun i'tiqadiyah, qauliyah, i'tiqadiyah itu bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Artinya bahwasanya bid'ah ini kadang-kadang berbentuk i'tiqad, keyakinan. Tidak selama-lamanya berbentuk fi'liyah, pekerjaan, berbentuk ibadah, amaliyah. Tidak. Kadang-kadang ada berbentuk i'tiqadiyah. Seperti keyakinan yang mengatakan bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Ini bid'ah. Siapa yang membuatnya? Yaitu Syiah. Membuatnya Syiah. Atau keyakinan-keyakinan lain misalnya. Yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati saja. Iya, keyakinan dalam hati saja. Iya. Terus amal perbuatan tidak termasuk dalam iman. Tidak termasuk dalam iman. Sementara dalam akidah Ahlus Sunnah, iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Tapi ada sebagian kelompok misalnya mengatakan, tidak, itu namanya iman, keyakinan dalam hati, itu aja iman itu. Adapun amalan itu bukan dari iman. Itu adalah pelengkap-pelengkap saja misalnya katanya. Atau tidak termasuk dalam termasuk dalam iman. Kita katakan ini adalah akidah yang bid'ah. Bid'ah dalam i'tiqad. Ada yang seperti itu, Pak? Ada. Ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya akidah iman itu adalah keyakinan dalam hati. Asalkan dia sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mukmin. Ada yang agak
lumayan sedikit. Dia katakan keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan misalnya. Amalan tidak termasuk. Ini seperti kelompok Jahmiyah misalnya. Yang itu dibantah oleh para ulama. Dibantah oleh para ulama dengan misalnya mengatakan kalau seandainya keyakinan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu adalah percaya kepada Allah saja, iblis percaya tidak pada Allah? Sangat percaya, bahkan pernah berdialog dengan Allah langsung kan gitu. Kurang percaya apa lagi? Pasti iblis percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman itu adalah keyakinan atau percaya saja, berarti iblis adalah mukmin kan gitu. Fir'aun percaya tidak pada Allah SWT? Percaya, Allah yang katakan. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dan mereka ingkari, tapi hati mereka itu percaya pada Allah. Iblis dengan Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya itu. Kalau ia iman itu cukup dalam hati saja, maka Fir'aun juga mukmin berarti. Tapi kenyataannya Allah katakan dia kafir. Tandanya tidak cukup percaya dalam hati saja. Sebagian mengatakan, udahlah cukup aja lah, biar aja lah. Asalkan dia sudah percaya pada Allah, dah mukmin lah itu, tidak usah diganggu. Tidak usah diusik-usik, tidak usah diganggu, tidak usah disinggung-singgung juga lagi. Kita katakan iman itu i'tiqad dalam hati iya. Tapi diucapkan dengan lisan, amalkan dengan anggota badan. Tanda bahwasanya dia mukmin, mana buktinya? Harus nampak pada amalan. Nampak dia salat bersama kaum muslimin. Itu baru dia mukmin. Ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan Allah. Jadi kadang-kadang bid'ah itu juga berbentuk keyakinan dia. Berbentuk keyakinan. Tidak selama-lamanya dalam bentuk amalan-amalan saja. Tidak. Maka akidah-akidah Syiah Rafidah itu bid'ah. Akidah-akidah Jahmiyah tadi bid'ah. Dan juga akidah-akidah yang lain yang banyak disampaikan, dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini beberapa pembagian bid'ah yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.